Nah, pas kan? Hmm. Ya kan? Nanti dibimbing sampai tes. Iya, Priska, iya dibimbing sampai tes, dibimbing sampai berangkat ke Mesir. Jangan sepele nanti. Jangan sepele nanti. Dibimbing sampai ke Mesir. Di Mesir pun kita dudukkan. Di Mesir pun kita apa namanya? Kita urus semua berkas-berkas anti sampai terduduk anti di Al Azhar itu. Nah, itulah ya. Alhamdulillah Ustaz. Intinya Priska harus lulus dulu ya Priska ya. Nah, harus lulus dulu. Kalau nggak lulus ya mohon maaf lahir dan batin lah kalau nggak lulus. Nah, kan gini Priska. Jadi kan kita banyak links dan banyak apa namanya MOU di beberapa himpunan pelajar dan mahasiswa di dunia ini. Kalau misalnya Mesir kita qadarullah tidak lulus, kita akan masuk ke apa namanya? Ke Sudan, bukan Sudan. Ke ini ke Jordan ya, ke Jordan. Eh, di Jordan itu tidak ada testing. Nah, jadi kalau misalnya anti mau ingin bahasanya dikentalkan lagi, bisa belajar di Jordan sekalian kuliah. Tinggal nanti anti tahun depan itu apakah ikut seleksi kembali atau tidak itu up to you. Kita ya tidak tidak tahu kan gitu. Ya itu kan hati anti lah. Jadi alangkah baiknya ke ini aja lah, ke Jordan aja lah untuk ini mengembangkan bahasa kembali. Saya tahun lalu nggak lulus di TWK Ustadz. Sedih banget soal semoga tahun ini kami lewat semua. Amin. Gina kemarin sama Ustadz ya? Anda lupa. Atau sama yang lain atau ikut-ikut sendiri. Siti Kozila. Ada Ustadz ini. Kalian asik ngomong aja. Entah kapan kita belajarnya nih. Ya, entah kapan kita belajarnya nih kan. Asik ngomong aja kan. Oke. Ini. Enggak Ustadz ikut sendiri ya. Jangan ikut sendiri Gina. Jamaatan lebih enak ya kan. Kulu jamaatan. Gina Maisaro. Gina Maisaro. Recording in progress. Baik. Al-babus sani. Bab kedua. Qawaidun nahwi. Ada i'rab, ada bina, ada asma, dan af'al. Ini adalah judul-judul atau kisi-kisi yang selalu keluar dan wajib keluar di dalam sebuah seleksi Timur Tengah. Ada i'rab, ada bina, ada asma, ada af'al. Ya kan? Nah, oke, kita masuk ke i'rab. Nah, Ustadz ini bukletnya dapat di mana Ustadz? Ada bukletnya sudah kami berikan. Ya nanti kalau belum dapat nanti akan anak kirimkan kembali ya. Anak kirimkan kembali bukletnya. Nah, dalam nahu pembahasan yang paling utama di dalam nahu itu. Oke. Pertama, i'rab. Itu pembahasan yang paling utama. Harus ada hamzah di sini ya. Kemudian bina. Ini inilah dua pembahasan yang paling utama di dalam nahu itu. Kalau nahu, berbicara dengan nahu, dia dilihat dari huruf terakhir. Huruf terakhir bahasa Arab. Huruf terakhir bahasa Arab bukan di tengah, bukan di awal. Huruf terakhir bahasa Arab sama harokahnya. Entah wuga, entah waga, entah wiga, entah sukun kah. Intinya setiap kata-kata di akhir dalam bahasa Arab itu adalah tugas nahu. Tugas nahu, mau dia jadi i'rab lah, mau dia jadi segala macam lah. Contoh ya, contoh kita buat contohnya dulu biar paham. Ini nahu ini. Oke, nahu. Aduh,
Eh, Ja'a Zaidun. Di dalam nahu anak-anak kami, yang dibahas itu adalah huruf terakhir setiap kata. A, dun. Ini dalam nahu yang dibahas. Setiap huruf akhir. Mau kayak mana kah dia? Mau berubah hurufnya kah? Apalagi berubah harokatnya kah? Apakah ini kah itu kah? Nahu. Intinya di akhir. Di akhir sebuah kata. Mau kata kerja kah? Mau kata benda kah? Mau dia masdar kah? Mau dia apakah? Semua kah itu terakhir lah dia. Nahu lah itu. Kayak mana keadaan-keadaan huruf-hurufnya? Huruf-huruf di akhir itu. Nahu lah urusannya dia itu. Ya. Makanya di dalam nahu ya dikenal dengan namanya i'rab. I'rab itu apa? Perubahan akhir-akhir sebuah kata, ya kan? Perubahan akhir-akhir sebuah kata atau sebuah percakapan, sebuah kalimat, ya kan? Disebabkan. Nah, dia berubah karena apa? Berubah dia karena apa? Kenapa dia berubah? Karena berbedanya awamil, amilah dakhil alaiha. Amil-amil yang membuat dia berubah. Dia bisa Zaidun, bisa Zaidin, bisa Zaidan. Kok bisa begitu Ustadz? Mana ketehe? Yang penting nahu. Ya, itulah namanya perubahannya. Nah, perubahan-perubahan di akhir-akhir kata itulah namanya i'rab. Ya, namanya i'rab. Baik dia secara lafaz, lafzon atau takdiron. Lapas itu gimana Ustadz? Lapas itu ya secara lapas nggak ada perbedaannya. Misalnya gini, eh, eh, Zaidun ini lafzon. Takdiron itu seperti ijlis. Loh, kenapa ijlis Ustadz? Ya, failnya kan domir mustatar wujuban takdiruhu anta. Ya, meskipun tidak terselip anta di sini, tapi failnya domir mustatar atau mustatir, terserah antum lah, mau mustatar mau mustatir, nggak dibahas dalam ujian itu, ya. Karena yang dibahas itu pilihan berganda, takdiruhu anta, ya. Atau contoh yang lain, misalnya Musa. Nah, ini kan misalnya kalau lihat ya, jaa Musa, ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al alif, muqaddarah ala al alif. Jadi baik dia secara lafaz atau takdir. Takdiran. Ya, takdiran. Hah, oke? Paham ya? Paham lah. Alah, masa anak-anak usah nggak paham. Alah lah. Ngepek kalian paham. Masa gini aja nggak paham kalian. Alah lah. Ngepek bisa kalian. Juara satu pula tuh kalian. Awak pun lupa dia. Ngepek kalian, awak jalan. Lupa kau sama aku. Kalau kayak gini aja nggak bisa, kau udahlah. Aduh, ngeri lah sekarang ini, zaman ini, Wak. Ya kan, udahlah. Sekarang ini bagus kalian belajar aja lah. Nanti nikah itu semangat kali ya Ustadz. Sepele sih dia. Anak baru nih. Baru bergabung. Baru bergabung sih dia. Atau sudah lama sih dia bergabung. Oke, anak-anak kami. Nah, i'rab itu kan ada tadi kan ada perubahan. Saya ulangi lagi. I'rab itu adalah perubahan di akhir kata. Perubahan apa namanya? Akhir kata, mau dia doma, kasroh, mau dia fathah atau dia sukun, perubahan di akhir kata, huruf di akhir kata itulah perubahannya, baik secara lafzon atau takdiron, atau takdiron. Nah, takdiron tadi contohnya Musa, ja'a Musa, ro'a itu Musa. Ini Musa jadi apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatin nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif, ya kan? Karena dia nama orang, nggak bisa jadi Musayan, nggak bisa. Ro'a itu Musayan, nggak bisa. Karena dia ismul azam, nggak bisa dia dirubah jadi Musayan, dia muqaddarah jadi dia, ya kan? Jadi muqaddarah dia di sini. Oke, namaku, anak-anakku, kita masuk ke pembahagian i'rab. Ya,
i'rab itu terbagi 4, rofa, nasab, khofat atau jar. Nah, kalau ini bedanya nih ya. Kalau pesantren-pesantren salaf lebih mengenal khofat daripada jar. Betul nggak? Iya, karena salafi-salafi, ya pesantren-pesantren salafi itu lebih ditekankan khofat daripada jar. Ya, daripada jar. Namun kalau pesantren-pesantren modern lebih terkenal jar daripada khofat. Iya, betul saya bilang. Ya. Kemudian jazam. Jazam itu sudah paham. Ya. Rofa, nasab, khofat, jazam. Ya. Nah, rofa itu biasanya itu dia di mubtada, dapat di khobar, kemudian dapat di fa'il. Nasab ini biasanya dia di ba'da apa namanya? Ismu inna, ya, khobar inna, maf'ulun bihi. Semua maf'ul lah, maf'ul. Semua maf'ul itu nasab, tidak cerita. Semua maf'ul nasab. Mau maf'ul di ajli kah, mau maf'ul itulah segala macam. Nah, kalau jar biasanya kalau diawali dengan huruf-huruf jar. Kalau jazam biasanya diawali dengan huruf-huruf jazam atau fi'lul amri. Karena fi'lul amri tidak diawali dengan huruf jazam. Nah, jadi ini adalah 4 bagian di dalam i'rab. Gara-gara inilah berubah kata terakhir. Ya, gara-gara ini berubahlah kata-kata terakhir. Yang awalnya Zaidun jadi Zaidin. Zaidun jadi Zaidan. Yang awalnya Yajlisu jadi Yajlis. Atau Yajlisah. Nah, yang awalnya Zaidun bisa Zaidin. Nah, inilah pelaku utamanya ini. Ini yang membuat ini semua nih. I'rab ini. Ya kan? Contoh takdir yang lain apa? Kurang paham. Oh, contoh takdir ya. Takdir apa nih? Takdir manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ustadz, aku ditakdirkan dicintai orang. Allah, 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 Allah. Ustaz, gimana caranya supaya takdir aku ini supaya aku dicintai seorang cewek? Allah, 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 Allah. Contoh yang lain takdir ya. Ya, biasanya dia muqaddarah itu. Ya, nggak usah kita paham kali. Yang penting ada muqaddarahnya. Ya. Contoh yang lain, ja'al fata. Hmm. Asalnya kan ja'al fatayu karena dia fa'ilun marfu'un. Ya kan? Fa'ilun marfu'un. Asalnya ja'a fatayu. Namun karena nggak ada di dalam bahasa Arab itu jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Fata itu jadi bisa jadi patayu karena dia di situ ada apa namanya? Alif ya. Ismul maksur. Ini kan ismul maksur ini. Nah, ismul maksur walhasil walhasil dia tidak berbaris karena dia ismul maksur. Ja'al fata. Jadi cara i'rabnya gimana Ustaz? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, ditakdirkan dia. Ditakdirkan muqaddaratun alal alifi. Jadi alif dia jadinya. Alal alifi muqaddaratun. Ya kan nggak bisa dia jadi ja'al fatayu, nggak bisa. Ya, nggak bisa jadi ja'al fatayu, nggak bisa. Harus ja'al fata. Ya, ja'al karena dia ismul maksur. Mengapa bisa begitu Ustaz? Ya mana ketehe, udah memang begitu ke kayak kaidah dan undang-undangnya. Setiap ismul maksur itu fata yang diakhiri dengan inilah. Ya, ya begini, ya bengkok begini, nggak ada titiknya. Ya al fata, apalagi Musa, apalagi yang lain. Ada lagi yang lain. Hmm, ada lagi yang lain kira-kira. Waduh, albar, albar aljar jan senyum-senyum. Iya. Waduh, aduh malu adu nasib. Musa Almarma, pintar kali orangnya. Majra Yahya, pintar ya. Huda, pintar kali kalian ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udahlah. Udah pintar kalian, udahlah. Udah langsung aja kalian ke Mesir, udah. Hebat kali kalian. Huda, pintar ya. Marma, pintar kali. Ya, pintar kali. Luar biasa kalian. Ya. Jadi kalau rumusnya itu anak-anakku, dia namanya muqaddarah dia.
muqaddarah. Ya, contoh yang lain tadi marma. Ah, atau ana asna marma. Apa itu asna? Aku membuat gawang, gawang sepak bola, marma. Ana asnaul marma. Aslinya marmaya, nggak bisa marmaya, harus marma, ya, harus marma dia. Nah, ini namanya ism maksur. Jadi gimana cara i'rabnya Ustaz? I'rabnya itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Nih. Sebenarnya marmaya, tapi muqaddarah ditakdirkan nggak bisa marmaya loh anakku katanya. Ya kan? Muqaddaratun alal alif. Ya bengkok ini namanya alif. Asnaul marma. Nah, kalau nggak paham ya udahlah. Ya udahlah. Nggak usah detail-detail kalian. Mending pada kita kalau detail kalian. Udah paham aja lah ya kan. Pahami aja lah ya. Iya kan. Oke. Nah, kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Kan i'rab terbagi empat tadi. Ini rofa, nasab, khofat, jar. Khofat atau jar. Jar ya. Jazam. Ada rofa, ada nasab, ada khofat, ada jazam. Khofat ini jar. Kalau kalau pesantren Salafi selalu pakai khofat. Kalau pesantren modern pakai jar. Nah, kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Hmm. Tanda-tanda i'rab di ismun ini dia semua ini. Bentar, kita apa dulu ya? Kita scroll dulu ke bawah. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Sebenarnya lebih enak seperti begini memang. Mm, penjelasannya. Oke, screen dulu. Nah, jadi ini. Inilah orang-orang Arab nih luar biasa hebatnya. Nih. Alamatul i'rab fil asma ya. Tanda-tanda i'rab khusus untuk ismun hanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan inilah asma-asma dalam bahasa Arab yang bisa di-i'rab. Lain dari itu tidak. Nah, kalau antum yang belajar ilmu apa namanya matan jurumiyah itu kan terlalu apa namanya? Mohon maafnya tuh terlalu apa namanya? Terlalu mengambang ya. Kalau ini kan sistematis ya, sistematis. Jadi kalau seperti sistematis begini ya lebih paham dan lebih diingat, lebih diingat. Nah, jadi tanda-tanda i'rab di dalam isem hanya ini aja isem. Hanya ini aja isem-isemnya. Nah, yang dibahas di dalam i'rab ya. Yang pertama namanya ismul mufrad. Dia rofa bisa dhammah, nasab fathah, khafat kasrah. Contoh Zaidun rofa, Zaidan nasab, Zaidin khafat. Kapan dia bisa Zaidun Ustadz? Kalau misalnya dia di dalam khobar, misal khobar. Oh, ja'a Jaidun. Kapan dia bisa nasab Ustadz? Kalau mungkin posisinya maf'ulun bihi. Ro'a itu Zaidan. Kapan dia bisa jar Ustadz? Kalau misalnya dia diawali dengan huruf-huruf jar. Apa? An-nazartu ila Zaidin. Nazartu ila Zaidin. Nah, itu namanya ismu mufrad atau ismul tunggal. Kemudian yang kedua, kedua, coba kita tengok dulu komen-komennya nih, biar paham orangnya ya. Apa komen orangnya? Amin. Asa, ya Allah, ya Allah. Apa ini Sabil ini? Kau bilang tongkat-tongkat kau ini. Tongkat apa sekarang ini? Hah? Tongkat apa sekarang Sabel? Hah? Tongkat-tongkat. Puasa ini. Wa'aitul Mustafa. Allah, 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 Allah. Syabatul Amri. Kan? Itu itu maksurah Ustadz yang ya gak ada titik. Iya, maksurah. Enggak ada maksurah gitu.
Afan Ustaz, mal farku bainal khafat wal sama Sabel ya. Khafat wal jar sama. Ada yang kami apa? Yang kami baca, namun ini nggak ada keluar di dalam ini, nggak ada yang keluar di dalam seleksi, yang keluar-keluar aja lah. Ini pembahasannya tinggi-tinggi kali. Intinya kalau orang-orang Bas, orang-orang Kufah lebih suka menggunakan khofat, penyebutan khofat daripada orang-orang Basrah yang lebih suka menggunakan jar. Nah, itu yang saya pahami. Qadi, pintarnya Fahri ini, Allah ya Allah ya. Ini mangkus betul Fahri. Ini mangkus. Berarti takdir juga. Ah ya, kalau mangkus takdir juga, lihat dulu, lihat juga nanti situasinya. Takdir tapi ya, ya, alal ya'i, bukan alif ya. Betul. Untuk rofa dan khafat aja, tapi kalau nasab tidak karena akhir nasabnya. Iya betul. Ha kahfi itu betul dah. Oke, orang-orang pintar semua. Tongkat kalong. Ja'a Muhammadun ilal fasli. Oke, pintar. Oke ya. Tadi kita dibahas tadi masalah maksur dan mangkus, nanti di bawah kita akan jelaskan itu. Ada tuh di nomor satu, ini dia ini nanti kita akan bahas nanti ismul mangkus dan ismul maksur. Ya, ini kita bahas dulu ismul mufrad sudah. Ini jamak muannas salim yang al muslimatu, dia bisa rofa dengan muslimatu, nasab kasroh, khofat kasroh. Contohnya apa Ustaz? Ja'atil muslimatu. Ro'aitul muslimati. Mati. Kok mati Ustaz? Bukan mati. Karena bukan mati. Karena ini adalah kasroh ketika dia jadi maf'ulun bihi. Nasab dia. Setiap nasab, setiap nasab di jamak muannas salim wajib kasroh. Innal muslimati, setiap nasab ketika ismul muannas salim dalam keadaan mansub wajib kasroh. Apalagi khofat, khofat juga sudah paham. Nasaratu ilal muslimati. Oke. Kemudian yang ketiga, jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu sama dengan ismul mufrad, dia rofaknya doma, nasabnya fathah, kasrohnya apa? Jarnya atau khofatnya kasroh. Ustadz, jamak taksir itu apa? Jamak taksir itu adalah bukan jamak muannas salim, titik, itu aja. Bukan jamak muzakkar salim, muannas salim pula. Bukan jamak muzakkar salim. Selain jamak muzakkar salim, namanya jamak taksir. Gitu aja lah untuk memahaminya. Nah, kalau dia jamak muzakkar salim, itu biasanya diakhiri dengan waw dan nun atau ya dan nun. Al-muslimuna, al-qanituna, al-mu'minuna, as-salihuna, at-taibuna, al-abiduna, as-saihuna, ar-raki'una, as-sajiduna. Itu jamak muzakkar salim yang diakhiri waw dan nun atau ya dan nun. Dilihat dulu, nanti kita akan bahas mengapa dia bisa ya dan nun. Nah, selain jamak muzakkar salim, itu namanya jamak taksir. Contoh, qalamun, aqlamun, Allah Allah. Babun, babani, abwabun, Allah Allah. Kubun, kubani, kubanting, Allah. Abwabun, ya kan? Abwabun, bukan kubanting. Nah, itu jamak taksir. Ya, jamak taksir itu. Apalagi yang lain selain jamak taksir? Banyak. Intinya bukan jamak mudzakkar salim lah. Jamak taksir. Kita ke, apa namanya? Kitabun, kitabani, kutubun, Allah Allah. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Oke. Oke, oke, terus ada Meleng. Kenapa ru'aitul muslimata?
Ustadz Jajang Sures ya. Kitabun Kutubun, pintar no Khalijah. Ustadz agak meleng ya. Kenapa ro'aitul muslimati, Ustadz? Bukan ro'aitul muslimata. Tah, nggak tahu aku. Kau usah begitu. Nggak usah dibahas-bahas lagi, Jajang. Udahlah, ikuti aja lah perintah-perintah orang ini. Pening kepala aku dibuatnya. Udahlah, kalau orang tuh buat ro'aitul muslimati, muslimati. Karena waktu kita ini sangat mepet, Jajang. Nantilah kita bahas ya kan. Kok nggak ro'aitul muslimata kan gitu ya kan. Rojulun rijalun, pintar ya kan. Masjidun masjidani, masani, pintar pintar. Kalbun kalbani, kilabun, Allah 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 Allah. Ini suka kali sama kalbun ini. Sahnun sahnani suhun. Nah ini si Maya nih, habis cuci piring dia nih, makanya dia buat sohnun ya kan Maya kan, ya kan Maya ya kan. Arya Panda Sinaga, kolan suatun kolanisu, Allah 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 Allah. Jajang Sures Januar. Nanti kita jumpa ya Jajang ya di Mesir ya. Itu dijawab. Jamak muannas salim mansub alal kasri, khusus jamak muannas salim. Karena tanda nasab dari jamak muannas salim kasro akhi. Ya udahlah, biarkanlah gitu. Kutub Ustad, jamak taksir intinya Ay, Allah ketua ya kan. Jamak taksir itu ya ismun lah. Kalau itulah Fahri Padillah ini. Asik mengepek cewek aja dia. Apa ya? Jamak taksir itu pasti ismun. Dia bukan fi'lun. Mala ibu masajidu, Allah Allah. Ya kan? Udah bisa berangkat. Oh, kawan Albar udah bisa. Kola kola kos kola kallahu samawati, bukan samawati. Allah 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 Allah. Allah. Karena apa nih? Siap Ustadz lanjutkan. Ya 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 ya. Oke, oke. Siap 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 siap. Ampun ampun ketua ya kan. Oke. Ini apa ini? Siap. Setelah jamak mufrad telah kita bahas, jamak muannas salim kita bahas, jamak taksir selain jamak muannas salim. Nah, ada namanya ghairul munsharif. Ini di kalau bahasa bahasa pesantren atau bahasa kita mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi. Ya, kalau di bahasa pesantren salafi namanya mamnu minas sorfi itu. Bahasa di pesantren modern juga mamnu minas sorfi. Jadi ghairul munsharif ini bahasa lainnya adalah mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi. Contohnya Ahmadu. Rofa dia dengan doma. Nasabnya fathah. Ro'a itu Ahmada. Khofatnya, jarnya fathah. Kok bisa Ustaz? Nggak tahu aku. Kok bisa kayak gitu dia? Nazartu ila Ahmada. Nazartu ila Ahmada. Bukan Ahmadi. Ya, itu di dalam bab-bab di dalam nahu itu, anak-anakku, itu ada beberapa item, beberapa poin. Mamnu minas sharaf itu ada beberapa tuh. Ada namanya em, ya apa nama ismul ajam, ada dalam wazan apa gitu, mafail, mafailu, ada namanya itu apa namanya tarkib ya, ya, tarkiban majazian gitu. Jadi ada tuh beberapa item sehingga dia bisa dinamakan mamnu minas sharfi. Ya, mamnu minas sharfi. Terlarang dia dalam terlarang dia dalam mengi'rab atau terlarang dia dalam mentasrif. Ya, terlarang dia dalam mentasrif. Nah, mentasrif seperti Maidan. Zurtu ila Maidana. Karena Maidan nggak bisa ditasrif. Mana ada Maidana, Maidanu, Maidanin. Mana ada Maidanat, Maidatana. Mana ada kayak gitu. Mana namanya mamnu minas sorofi. Oke. Oke ya. Pak, ini 14. Mak banyak kali. Ya udahlah. Ustadz jika jamak taksirnya goiru munsharif, kadang-kadang dia bisa tanda jarnya kasroh Ustadz. Itu kenapa bisa Ustadz?
wa antum aakifuna fil masajid. Allah Allah, subhanallah. Inilah sebenarnya pembahasan ini nggak ada keluar di ujian ya. Kita yang mau keluar-keluar ujian aja ya. Kalau kita mau bahas lebih mendalam lagi, oke. Ustadz saya di apa namanya kuliah di sastra Arab ya, sastra Arab di Al Azhar. Jadi kalau membahas itu bisa kita nanti berdiskusi. Intinya anak-anakku jamak taksir. Rumusnya ya, rumusnya jamak taksir kalau dia tidak pakai alif lam pasti pasti mamnu nasrofi. Pasti. Tapi kalau jamak taksir pakai alif lam wajib munsorib, wajib mu'rob. Ro'aitu masajidah. Eh, ro'aitu masajidah karena masajidahnya nggak pakai alif. Tapi kalau masajidah pakai alif lam, ro'aitul masajidah. Oh, contoh yang lain nih. Nazartu ila masajidah. Ya. Nazartu ila masajidah. Karena masajidahnya nggak pakai alif lam. Wajib mamnu minas sorfi. Namun kalau anak-anakku, kalau kalau jamak taksir menggunakan alif lam di depannya, wajib munsorib, wajib mu'rob. Zurtu ilal masjidi. Allah, 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 Allah. Ya, santri Rona. Li'annahu maf'ul. Mamnu tadkhin. Memang awak serius-serius ngajar mamnu tadkhin lagi katanya. Dilarang merokok. Ya dilarang merokok orang puasa kayak mana ya kan? Zahabtu ila masajida. Allah, 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 Allah. Ya, sabitul amri. Zahabtu ila masajida. Karena masajida nggak ada alif lam. Dia jamak taksir. Setiap jamak taksir, tapi tapi jamak taksirnya itu pakai wajan fiil ya. Pakai wajan fiil. Seperti apa? Mafailu. Itu seperti itu. Mafailu. Atau wajan wajan fiil rubai. Ahmadu. Itu mamnu nasorfi. Ya kan? Jadi nggak semuanya jamak taksir itu mamnu nasorfi. Tidak. Dia ada wazan-wazan khusus yang menjadikan dia mamnu nasorfi. Zahabtu ila masajid ala wazni mafailah. Zahabtu ila masajid. Namun kalau jamak taksir ini menggunakan alif lam jadi mu'rab ya. Zahabtu ilal masajidi. Maksudnya nggak boleh bertanwin ya Ustadz. Iya an Haris Regar. Kalau dia sendiri tak boleh dia bertanwin. Masajidu, masabihu, makanisu, maqabiru. Kalau dia pakai wazan ya. Mafa'il atau mafa'il. Mafatihu, masabihu, ma'amilu. Apalagi yang lain? Ya, apalagi yang lain? Madarisu. Allah, 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 Allah. Bukan madarisu nih. Madarisu. Ala arba asya'ah. Betul. Arba asya'ah ini dalam wazan apa? Ahmada. Makkah itu nama-nama tempat. Ya. Ijma wazan adilan anis bima'rifatin rakib wazid ajmatan fal wasf qad kamula. Nah, ini Nanda, alhamdulillah. Ini matannya nih. Ini matan di mana nih Kotun Nanda? Apakah matan sendiri di Kotun Nanda atau matan yang di apa namanya? Matan Alfiyah. Ijma jamak taksir. Zin adilan ala wazni ala wazni fu'al. Eh, ala wazni itu di kawakib fu'al. Anis bima'rifah nama-nama muannas ya seperti Zainabu, Khadijatu, Rakib. Itu dia Rakib itu seperti nama-nama yang ada dua kata seperti New York, New Yorka atau Hadramaut, Hadramauta, Hadramauti, Hadramautu, Mautu, Wazid Ajmatan. Fal wasfu ada wasaf itu di kawakib ya. Ada sifat, ada sifat berarti sifat di sini ya seperti apa warna-warna safra'u, baydha'u, abyadu, ahmaru ya. Ahmaru itu setiap sifat dan warna-warna
wajib mamnu min as-sarfi. Ya. Kitabun aswadu, bukan aswadun. Kurrosatun sauda'u, sauda'u. Itu wasfu qad kamulah. Wazid ajmatan fal wasfu qad kamulah. Oke, mantap. Terima kasih ya. Marartu bi ahmar bin hamra. A. Marartu bi ahmar bin hamra. Anak kok kedengarannya Ustadz, anak kok kedengarannya Ustadz suaranya. Dia kawakib. Dua. Mak, pintar-pintar kali orang nih ya. Ampun awak. Luar biasa. Ahmir majura bilba. Ahmar wala amatul jarri fathah. Aywa. Bentar. Oke. Gina Maisarah. Baik. Kalau orang-orang ini, kalau orang-orang ini ya, pondok-pondok modern, ngeri-ngeri kali nah orang ini ya. Aku angkat tangan ya kan. Makanya cocok kali Al-Azhar buat kayak gini nahunya, biar pening kita semua. Biar pening kita semua ya kan. Oke. Alhamdulillah telah paham semuanya. Mamnu minas sorfi. Nah, oke, kita masuk ke ismul mangkus. Ismul maksur. Kenapa namanya ismul maksur? Ya, Ustaz, saya payah kali membedakan maksur sama mangkus ini, Ustaz. Beda kali saya. Payah kali saya membedakan kalau ini ya. Kalau mangkus dari kata nakis. Apa nakis? Kurang. Apa yang kurang? Huruf ia terakhir kurang dia. Kalau nggak pakai alif lam hilang hilang huruf ianya. Contoh kodin. Ini pasti mangkus. Mangkus ini akhil karim adalah ismul fa'il yang memiliki huruf illat terakhir di huruf akhir. Mangkus adalah ismul fa'il dari fi'lun madi yang memiliki harful illah terakhir. Itu mangkus. Mengapa dia nakis atau kurang? Karena ketika dia jadi ismul fa'il tanpa alif lam, ya-nya nggak ada. Hilang ya-nya, berkurang ya-nya. Ya-nya itu, ya huruf ilahnya itu, ya huruf ilahnya itu berganti jadi kasrot N. Qadin. Saya katakan tadi, ismul mangkus adalah semua ismul fa'il yang mana fi'lunnya diakhiri dengan huruf illah, baik huruf illah ya atau huruf illah waw. Contoh da'a ya da'u, fahuwa da'in. Kalau di dalam tasrif, dia ini pakai di awal fahuwa. Fahuwa. Fahuwa da'in. Lihat. Mengapa dia nakis? Kurang. Karena waw di sini hilang. Asalnya fahuwa da'iwun. Fahuwa da'iwun. Nah, karena ini berat sama orang Arab, dihilangkanlah waw ini, berubah menjadi kasroten. Fahuwa qadin. Contoh, Roma yarmi fahuwa romin. Intinya fi'lun madi yang huruf illatnya terakhir, fi'lun madi yang huruf illatnya terakhir. Ketika dia fahuwa ismul fa'il, pasti ismul mangkus. Hampir 99% begitu semua. Roma yarmi fahuwa min. Apalagi contoh yang lain ya. Jaro yajri fahuwa jarin. Intinya dia terakhir ya ismunya. Oke, kita lihat dulu komentar-komentar. Komentar-komentar para netizen. And komentar-komentar para netizen. Akhi, kalau kodin jadi mubtada, barisnya apa? Kodin. Kalau sholla Ustaz, sholla yusolli. Ini ismun. Ini ismun Priska, anakku yang cantik. Bukan fi'lun. Ini ismun.
Ya, bukan fi'lun. Oh, mak, situ Godzilla ya kan. Nah, ya kan. Ya, kan. Ya, Ustaz boleh diulangi lagi Ustaz pengertian ismul mangkus Ustaz ya kan. Nah, baka ya beki fahuwa bakin. Ini anak-anakku, ya anak-anakku ini adalah ismun. Ya, kita ulangi lagi ya, Siti Kauzilah ya, karena ini karena apa namanya, kita kan mau lebih cepat ya, gak usah terlalu mendalam kali nahu ini. Nanti kalau terlalu mendalam kali sehingga nanti pelajaran yang ke depannya itu nanti tidak bisa kita bahas. Ya, saya ulangi lagi, Siti Kauzilah. Kita tidak usah pakai takrif-takrif, langsung aja ke pokoknya, langsung aja ke contohnya. Apa itu ismu mangkus? Kalau ismu mangkus, anti hafal dinahu muaddi, anti hafal ini pening kepala, nggak bisa kita memahaminya. Kita kan bimbingannya kan nggak usah pakai hafal-hafalan aja, nggak usah. Ya kita nggak usah pakai menghafal-menghafal. Ya langsung ke praktek dan langsung gimana cara triknya untuk membedakan mangkus dan maksud. Ismul mangkus adalah setiap ismul fa'il. Ismul fa'il ini kan berasal dari fi'lun. Adalah fi'lun yang akhir hurufnya huruf ilat. Coba kita lihat apa akhir huruf ilat di fi'lun. Jaro, yajri, yajri, da'a, yada'u, ghaza, yagzu. Apa lagi nak yang lain? Roma, yarmi, baka, ya beki. Apa lagi yang lain? Yang akhir huruf ilahnya eh kola, yakli, menggoreng. Apa lagi yang lain? 10 lah, 10 biar biar paham kita nih. Yang terakhir dia huruf-huruf ilahnya ini. Yang terakhir dia huruf masya, yamshi. Kemudian ya kan. Ini kan kalau Gina kan ini kan kullu ismin yantahi biya in asliyah ghairu musyaddada qabla. Pening kepala kita memahaminya ini. Intinya sama itu Ukti ya. 99% kok ismul fa'il yang mana fi'lunnya itu diakhiri dengan huruf illah, diakhiri dengan huruf illah ya atau waw ya. Jara yajri fahuwa jarin. Mengapa mangkus? Nakis. Hurufnya berkurang, iya-nya hilang. Da'a fahuwa da'in. Apalagi itu yang lain? Masya fahuwa mashin. Masin ya kan, masin ya kan. Roma fahuwa ramin. Nah, itu dia. Oke ya. Ini pembahasannya apa namanya kalau ismu mangkus di dalam buku-buku ini waduh, memang sudah pantas lah ya kan. Anak-anak pesantren ini kan kita kan ada anak-anak aliyah lagi, ada anak-anak SMA kan. Jadi kalau memahami seperti ini pening kepala orang itu Gina. Kalau kita kan anak-anak pesantren ini paham lah kita ya. Kullu ismin yantahi biya in asliyah khairu musyaddada qablaha kasrah. Nah, itu sudah paham kita. Tapi ismun yang kayak mana itu yang pening kepala orang. Kalau kita bilang ismul fa'il, kan kita paham. Setiap ismul fa'il yang fi'lunnya diakhiri dengan huruf illah pasti dia ismul apa? Ismul mangkus. Biar paham kita-kita ya kan. Yang penting jebol ya Ustaz. Iya, aman. Lanjut aja Ustaz. Kulit-kulitnya juga langsung ke intinya. Masin kawayakwi fahuwa kawin. Allah, Allah, Allah. Kawayakwi fahuwa. Priska ini ya Allah. Priska, kok ngajak kawin kau? Kawayakwi fahuwa kawin. Jelas. Siwa ya. Sako yaski fahuwa sakin. Jaro yajri fahuwa jarin. Saro yasri fahuwa sarin. Khosya yaksha. Nah, khosya yak fahuwa, fahuwa, kho, Siu. enggak lah, fahuwa khoshin. Sa'in, ra'in, pintar kali. Syawin, kawin, kawayak, wi, fahuwa, kawin.
Kafa yakfi fahuwa kafin. Allah Allahumma ya. Ya kan? Apa tuh lagu kita tuh apa? Kafa ya Pak? Kafa kafa itu yang selawat itu gimana? Aduh, yang kafa itu. Aduh, lupa saya. Priska memang kayak gitu, Ustaz. Kawin. Aja Priska ini ya. Kawaya kui kawin. Allahul kafi Rabbunal kafi wajadanal kafi nal kafi li kullin kafi nana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ya salah lirik Ustaz, mampus aku. Mampus aku. Kena aku kan si iPhone salah lirik Ustaz. Yuk nyanyi Ustaz yuk, ayo. Ayo, ya kan. Nana kafi. Bantela Ustaz. Si Arya Pananalaga. Gina Masaro kan. Ya kan? Robunal Kafi. Aduh nggak tahu. Kalian lah itulah. Nah, apa kalau nyanyi nggak bisa apa kan? Bantela Ustaz gitu. Nana Kafi. Hak apa nih? Oh, udah hak din. Wah, kak nggak kayak gitu. Bisa emang gitu Ustaz. Nggak kayak gitu. Dua terbaik lah Ustaz yang selalu semangat. Oke, siap Putri Rofa. Nah, ini dia yang gimana Ustadz Mairabnya Ustadz? Kalau dia ismul mangkus, nakis tadi, rofaknya muqaddarah, nah ya kan? Ya kan? Nasabnya tetap dia bukan muqaddarah, dia mu'rab dan khofatnya muqaddarah. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya gimana Ustadz? Contohnya gimana Ustadz? Ja'a qadin. Ja'a qadin atau ja'a al-qadi, al-qadi. Ja'a al-qadi. Ya kan? Apa maksud dhammah muqaddarah, Ustaz? Ja'a al-qadi. Al-qadi fa'ilun marfu'un, ya kan? Sekarang habis ja'a kan? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Awalnya dhammah, dhammatun. Tapi karena ini tidak memungkinkan dhammah, karena dia ismu mangkus, jadi dhammah ini ditukarlah jadi ya mati atau alif mati. Ya bengkok, ya kan? Ya kan? Terhap istilahnya gimana? Dia nggak bisa jadi kodiu, tidak bisa jadi kodiu, karena dia ismul mangkus, ya ismul mangkus. Jadi dibuatlah dia muqaddarah, ditakdirkan, ya. Dommatun muqaddaratun alal ya'i, kan alif ya. Ini ismul mangkus, ismul mangkus dia muqaddarah wajib alal ya'i, muqaddarah wajib alal ya'i, muqaddarah alal ya'i, ya. Beda mangkus dengan maksur. Kalau mangkus muqaddarah alal ya'i, al-qadi. Contohnya kalau contoh nasab, kalau contoh nasab, iya apa namanya? Ismul mangkus dianya itu dia bisa berbaris. Contoh ro'aitul qadiyah. Ro'aitul qadiyah. Hidup ianya. Kalau dia dalam keadaan mansub, mau maf'ulun bih kah dia, mau ismu inna kah dia, mau khabaru kana kah dia, ya kan? Khabaru kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Jadi kalau dia dalam keadaan nasab, ianya hidup. Namun kalau dia dalam keadaan rofa, dalam keadaan khofat, ianya nggak hidup. Tapi dia wajib muqaddarah. Contoh tadi, ja'al qadi. Nggak pakai iya dia. Ja'al qadi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif alal ya'i. Alal ya'i, bukan alal alif ya. Alal ya'i, muqaddar alal ya'i. Nah,
Kalau khofatnya gimana Ustaz? Marortu bil qadi. Irobnya gimana Ustaz? Marortu bil qadi, al qadi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun alal ya'i. Aslinya kodi, berat kali sama orang Arab kodi. Marortu bil kodi, berat kali sama orang Arab itu. Bil kodi aja karena dia ism mangkus. Ya. Bil qadi muqaddaratun alal ya'i. Jadi rumusnya kalau ismu mangkus dia muqaddaratun alal ya'i dan muqaddarat dalam keadaan rafa, kasratun muqaddaratun alal ya'i dalam keadaan khafat. Kalau nasab tetap tetap gak ada perubahan. Kalau nasab tetap gak ada perubahan. Oke. Kemudian udah jam berapa ini, Wak? Duh. Kita selesaikan sampai ini ya, Asmaul Khamsah, setelah itu kita pulang. Besok kita jumpa lagi jam 8. Ismul maksur. Nah, selain ismul mangkus, ismul maksud ini adalah ismun yang tidak diambil dari ismul fa'il, dari kata-kata kerja yang diakhiri dengan huruf ilah. Ya. Selain dari inilah, selain dari ismul mangkus, yaitu ismul fa'il yang di awal yang berasal dari fi'lun yang diakhiri dengan huruf ilah, ya pasti ismul maksur. Musa, Fata. Ada lagi yang lain? Coba contoh yang lain apa? Fata, Marma, syarat apa boleh tahu si syaratnya apa nih syarat santri satu ke Mesir kalau boleh tahu Ustadz nggak boleh kawin kan nggak usah lah kawin nah santri ya kan mang mang apa nih yang benar Mustashfa pintar kali ya hubla orang bunting nih iklan di dalam. Oh iklan. Oh Gunawan Hasibuan. Hubla tahu gawe kan. Hubla kan bunting. Mustafa. Oke mantap. Ya. Ini selain dari ismu mangkus. Asa, ala, nada, Allah, Allah, Allah. Kalau ala bisa ismun ya. Ala ya. Bisa. Nada, hima, Aisyah. Nah, dia bukan ismu mangkus. Jadi itu tadi siapa kemarin itu tadi itu siapa yang nanya itu tadi yang pingin mengulangi tadi siapa tadi namanya ya? Em, Ntar si si Gina Maisaro sama sama siapa tadi yang nanya tadi ya? Gina sama ada satu lagi itu Gina sama siapa tadi ya? Gina sama tetap entah siapapun Santrilona bukan Santrilona ya siapa tadi Priska kalau nggak Priska tadi yang kawin tadi ya Priska Gina dan Priska kalau nggak salah tadi ya. Itulah Gina dan Priska membedakan mana ismul mangkus sama ismul maksur untuk kita kita supaya lebih cepat memahami kayak ini kan. Karena kan kita kan kalau mau ujian ini kan eh, langsung langsung top dan nggak ada i'rab, nggak ada tulisan-tulisan. Biasanya kalau ujian-ujian ke Mesir itu dia langsung A B C D E langsung di apa nama itu pilihan berganda nggak ada tulisan lagi i'rabnya nggak ada. Nah, jadi kita ini apa namanya? Kita harus tahulah triknya. Kalau ismul mangkus adalah setiap ismul fa'il yang berasal dari fi'lun yang diakhiri dengan huruf illah, mau waw kah mau ya kah. Sedangkan ismul maksur adalah ismun yang bukan mangkus. Itu aja lebih memahamikannya itu, ya kan? Oke, Panji bilang datang. Apa contohnya Ustaz? Contohnya gimana Ustaz? Apa contoh dari ismul maksur Ustaz? Ya, banyak. Seperti tadi al-fatah. Ja al-fatah dommatun muqaddarah. Ini muqaddaratun. Nah, kalau ismu maksur dia muqaddaratun alal alif atau waw. Muqaddaratun alal alif atau waw. Muqaddaratun alal alif atau waw.
Fata, ya. Kemudian ja'al fata dhammatun muqaddaratun alal waw. Muqaddaratun alal alif, bukan waw nih. Ini alif nih. Ya bengkok nih. Al fata Musa muqaddaratun alal alif. Ya, muqaddaratun alal alif. Kemudian nasab tetap ra'aitul fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Itu rumusnya. Ra'aitu 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 Musa. Gimana cara i'rabnya Ustaz? Musa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Alal alif. Muqaddaratun alal alif. Musa. Kalau marma, marmayin. Itu muqaddaratun alal ya itu ya. Marma. Alif juga alif alif alif. Marma tuh alif. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangkus dari fi'il maksud. Pintar Fahri ya Allah. Anak siapa Pak Fahri? Kok pintar kali kamu? Kenapa kalau nasab tetap Ustadz? Nggak tahu aku Sabel. Kok bisa begitu dia ya kan? Pening kepala aku. Kok bisa begitu dia? Ya iyalah. Karena dia nggak bisa apa namanya? Nggak bisa dia berbaris. Kalau di akhir itu di akhir itu nasab itu kecuali yang mangkus. Mangkus bisa dia. Karena kan dia dari ya dia. Hidup dia langsung. Dian, Maldian, Qaldian, Alik Maksurah Ustadz. Maksurah Ustadz. Ya namanya Alik Maksurah. Betul. Oke. Lanjut lagi. Kita tinggal tiga lagi. Setelah ini kita akan lanjutkan besok. Ya, mohon bersabar. Itu namanya yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ismul Maksur. Enam. Tujuh. Ismul Musanna. Yang huma. Qalamani. Al-qalamani alas sunduki. Dia rofa. Rofanya dengan alif. Rofanya dengan alif. Bukan bukan ini ya. Bukan nun ini ya. Rofanya dengan alif. Nasabnya dengan ya. Ishtaraitul qalamaini. Qalamaini. Ya, qalamaini. Nasabnya dengan ya. Ismu musanna dikhofatkan juga dengan ya. Ya. Nazartu ilal qalamaini. Qalamaini. Ini dia ya ini. Dia khofat, nasab dengan ya, rofa dengan alif. Paham kan? Paham kan? Paham. Alhamdulillah. Al-muslimani. Ra'aitul muslimaini. Marartu bil muslimaini. Ini kan khofat ini. Atau jar. Atau jar. Nah, yang ke-8. Jamak kok jakar pula di sini. Salah ketik orang ini. Jamak muzakkar. Astagfirullahalazim. Memang. Orang Mesir ini payah nih. Puasa dia nih. Dia buat jakar di sini. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Apa ada aja orang Mesir ini ya kan. Puasa ini wah. Muzakkar ya. Saburota ini. Yang buat kan orang Mesir. Yang buat itu orang Mesir. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, kalau zukur pakai waw dia. Jam uzukur pakai waw ini tidak. Ya, ismul musanna Siti Koliza ya anakku, ismul musanna nasab sama kofat sama, betul. Ustadz ngebedain ismul musanna yang nasab dan kofat itu gimana Ustadz? Rizka Lovina.
ngebedain ismul musanna yang nasab dan khofat? Nah, gampang lah, Friska. Kalau khofat itu diawali dengan huruf-huruf khofat. Gampang. Ya, maror tubi ulama ini, maror tubi muslimah ini, roa itu ilah kolama ini kan ada ilah di samping di depannya itu ada huruf-huruf khofat. Ya, ada huruf-huruf khofat. Nah, kalau yang nasab, ya udah kalau yang nasab itu diawali dengan misalnya fi'lun fa'il apa dalam keadaan maf'ulun bihi dia. Eh roa itu muslimah ini. Ya kan itulah cara membedakannya. Kan gampang. Diawali dengan harfu inna, ismu inna, innal muslimah ini. Nah, innal muslimah ini. Oke. Oke. Wah, gawat kita kan. Huruf tu 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 apa? Fukohat itu yang mana lah? Wah, fukohat. Oh iya Ustaz. Oh ada harf jarnya. Iya. Berarti khofat pakai harfun jar. Iyalah. Kalau nggak pakai harfun jar, kayak mana dia? Fukohat yang apa fukohat itu? Apa, apa fukohat itu? Ini salah. Salah orang ini. Salah besar orang ini. Jamak muzakkar salim. Kok jakar pula? Astagfirullahaladzim. Rofa di wow. Misalnya muslimuna. Muslimu. Nah, ya. Muslimu. Nah, nasab muslimi. Nah, khofat muslimi. Nah, mukmini. Nah, cara bedakannya gimana Ustadz? Kalau menasab ya pasti diawali dengan fi'lun fi'lun wa fa'il ya, fi'lun wa fa'il ra'aitul muslimina. Kalau yang khofat ya kalau diawali dengan huruf khofat atau huruf jar, nazartu ilal muslimina. Wow, ya dan ya. Terakhir 9 asmaul khamsah. Kalau nggak salah di Kawakib ada 6 ya. Ada asmaul sittah namanya ya. Bukan asmaul khamsah ya kalau di Kawakib. Mohon chattingnya. Chatting. Iya, sambil doyal. Iya, di Kawakib itu ada 6 asmaul khamsah. Hanukkah. Ya, Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Asmaul sittah namanya. Kalau di pondok-pondok modern itu asmaul khamsah. Kalau di pondok-pondok salafi asmaul sittah ya, asmaul sittah. Eh, eh, Kalau kita di sini asmaul husna. Kalau kita di sini asmaul husna. Pintar kali Hanuka. Gina tahu apa arti Hanuka Gina? Kalau nggak tahu nggak usah dibilang ya. Mm-mm. Gina nggak tahu arti Hanuka apa? Nggak tahu ya. Ari Priana Sinaga nggak tahu apa arti Hanuka. Hanuka atau Hanuka. Kayaknya pakai H kecil. Hanuka. Tahu dong. Iya, geri. Kalau kalian mau tahu apa arti Hanuka, tanya sama orang-orang. Ma makna? Rahasia lah. Nah, Asmaul Khamsah terakhir, habis ini pulang kita. Ya, terakhir ya. Asmaul Khamsah di dalam alamatul i'rab fil asma, Asmaul Khamsah itu rofaknya waw. Contoh. Nah, kita yang Asmaul Khamsah aja ya. Ya, biar karena Asmaul Khamsah di lebih terkenal daripada Asmaul Sittah. Ya, seperti Abu, Aku, ini kan? Famu, apa lagi? Bukan Famu, ya, Fu, Hamu, Zuzu. Nah, ini Zu. Ini namanya Asmaul Khamsah. Ya, Asmaul Khamsah. Ayah, saudara, mulut. Ini hamu ini adalah apa hamu itu? Mertua ya kalau nggak salah ya artinya. Zu yang memiliki. Ini namanya Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah.
Asmaul khamsah ini wajib ke dalam keadaan rofa, wow, 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 hamu, wow, zu, wow. Dalam keadaan nasab, wow tadi ini berubah jadi alif. Jadi apa? Alif. Aba, akho, fa, hama, za, za. Nah, kalau di dalam keadaan khafat, berubah jadi ya. Abi, akhi, fi, hami, zi, zi, abu. Kalau dia dalam keadaan rafa, ja'a abuka. Contoh ya. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Ro'aitu, ini dalam keadaan rafa. Abuka kan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi waw. Li'annahu minal asmil khamsah. Wa huwa mudhaf. Kemudian kalau dalam keadaan nasab, ro'aitu abika. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi ya. Li'annahu minal asmil khamsah. Kemudian nazartu ila abika. Nazartu ila abika. Ini gimana cara i'rabnya Ustaz? Majrurun ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi ya li'annahu minal asmaul khamsah. Jadi anak-anakku semuanya, inilah 9 poin, 9 kategori di dalam ismun, asma, ya, ya, i'rab di dalam asma di 9 ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami pada malam hari pula. Pada siang hari ini, besok kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di af'al dan di huruf. Mudah-mudahan ini bisa dipahami anak-anak. Intinya ya, anak-anakku ya. Kalau nahu ini gak usah mendalam-dalam kali. Ini aja yang kalian kuasai. Ini aja yang kalian pegang. Ini adalah rumus-rumusnya yang akan keluar di seleksi biasanya. Kalau ini sudah kalian kuasai, rumusnya, trik-triknya, yang trik-trik ini bisa kalian kuasai, nggak usah mendalam-dalam kali, nggak usah kalian hafal-hafal kawaid-kawaidnya, nggak usah kalian menghafal kaidah-kaidahnya, nggak usah kalian menghafal apapun itu, ya. Ini aja kalian kuasai, ya. Kalian kuasai. Nah, teori ini kalian kuasai, rumus-rumus ini kalian kuasai, nggak usah terlalu kalian mendalam kali nahunya, nggak usah kalian hafal mahua-mahua, nggak usah, karena nggak ada mahua-mahua dalam seleksi, karena semuanya pilihan berganda, semua pilihan berganda. Nah, nggak ada pakai limaza limaza. Loh, kenapa bisa begini Ustaz? Nggak ada. Ini kan kita kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Loh, ke limaza. Kenapa limaza Ustaz? Kenapa limaza limaza? Nah, itu nggak ada. Ustaz insya Allah paham terbaik. Alhamdulillah ya. Ya, itulah anak-anakku ya. Intinya kalau seleksi nanti nggak ada dia mahua-mahua. Dia pilihan berganda semuanya. Nah, ini kan untuk supaya kita lebih memahami mana beda ismul mangkus, mana beda ismul maksur, eh, mana dia asma al khamsah, mana dia jamak muzakkar salim. Jadi bisa nah, kenapa itu nggak ada dalam seleksi? Kenapa dia bisa muslimata Ustaz? Kok muslimati ketika nasab Ustaz? Nah, itu nggak ada dalam seleksi. Yang kita kan yang adanya ada dalam seleksi, ya kan? Ya kan? Yang adanya dalam seleksi. Nanti kita akan bahas, Deng, setelah semua teori-teori ini kita kupas tuntas. Insya Allah kita bulan-bulan 4 nanti kita sudah mulai pembahasan pra-tryout, ya. Kita bahas dulu soal-soalnya. Nah, nanti kalau kalian sudah memahami ini teori-teorinya ini, insya Allah. Nanti kalian akan lihat sendiri. Oh, nggak ada yang mahua-mahua. Nggak ada yang mahia-mahia. Nggak ada mahua-mahua nanti. Semua pilihan berganda. Oke, anak-anakku semua ya. Terima kasih atas apanya. Mari kita, kalau i'rabnya Ustadz gimana? Pilih aja nanti mana yang nyangkut. Paten kawan Albar. Syarat untuk tesnya banyak nggak Ustadz? Banyak soal biasanya. Natijahnya aja Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, insya Allah. Oke, roa itu akhaf. Haza hanuka. Hanuka pakai hanun. Roa itu hanahu. Masya Allah ya Allah. Gina, gini. Nanti tahu nggak arti hanuka nih? Gina. Nah.
Tadi nasab asmaul khamsah apa contohnya? Tadi kan udah Siti Kholiza. Kalau nanti nggak paham nanti lihat nanti di apa di rekamannya. Nanti kita akan rekam ini ya, akan kita rekam dan kita share di YouTube. Mari kita doa anak-anak kami. Mudah-mudahan dengan doa dalam keadaan kita berpuasa pada siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini banyak pintu-pintu langit terbuka. Pintu-pintu langit itu terbuka, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan berpuasa. Puasanya orang-orang yang apa doanya orang-orang yang berpuasa adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا الله melalui majlis ini ya Rahman kami memohon kepadamu ya Allah kabulkanlah cita-cita kami ya Rahman. Wujudkanlah permohonan kami, ya Allah, menjadi mahasiswa dan mahasiswi di Timur Tengah, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, wujudkanlah cita-cita kami menjadi Azhari dan Azhariyah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Permudahkanlah langkah kami, ya Allah, menuju ke Timur Tengah, ya Allah. Permudahkanlah segala seleksi-seleksi yang kami hadapi, ya Rahman. Permudahkanlah langkah kami semua, ya Allah dalam mewujudkan semua cita-cita kami ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Oh ya, ada satu informasi kepada anak-anak kami yang mendaftarkan diri di Madinah atau di Timur Tengah yang mendaftarkan di portal Saudi, silakan lihat sudah ada perubahan status ya. Yang kemarin statusnya itu awaiting approval, sekarang itu sudah masuk ke tahap yang kedua, yaitu under processing, ya sudah masuk ke dalam apa namanya proses apa namanya itu? Proses pemeriksaan. Ya, proses pemeriksaan. Ya, berdoalah mudah-mudahan nama antum dan antuna nyangkut di situ. Ya, nyangkut di situ dan menjadi mahasiswa di Madinah atau mahasiswa di Saudi lainnya. Ya, baiklah anak-anak kami, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kita jumpa lagi besok hari. Ini akan kami rekam. Mungkin perekamannya ini pemeriksaan apa, Ustaz? Iya, pemeriksaan berkas-berkas kalian, Wildan. Yang ini, jazakumullah. Pemeriksaan berkas-berkas yang kemarin didaftarkan secara online, ya, secara melalui portal Saudi. Sama-sama Arya Panda Sinaga, kita jumpa lagi. Sama-sama Royhana Nabila, Iklar itu sama-sama, kemudian Siti Nurdiana, sama-sama Priska, sama-sama semuanya ya. Di sini banyak ini. Ini Imam Asri, orang pulang baru masuk ya. Puan Ustadz, Anda nggak bisa dibuka. Loh Ustadz, apa yang mau kau buka Siti Kholija? Suka kali buka-buka nih. Syukran Ustadz, syukran sama-sama. Ya kan? Sama-sama Saniatul, Wahida, sama-sama Pari Padilla, Dinda Miftah, Siti Kozila. Akunnya yang mana Siti Kholija? Akun apa? Akun Madinah ya? Siti Kholija. Eh, sehat sama-sama akunnya. Ma'assalam Mas Santi ya sama-sama. Makasih kawan Albar sama-sama Siti Kholija. Syukrannya Ustadz. Ya apa? Jadakallah. Wallah Allah. Putri Maharani. Zadakallah. Khairan. Pakai Zai ya anakku Putri. Iya Ustadz. Sabil Daulay. Oh ya, akunnya memang payah ya. Wildan Lubis. Syukran ya Ustadz. Sama-sama. Sehat selalu. Ya. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.